pap smear. Yang pertama yaitu dengan menggunakan objek gelas atau tabung gelas. Lalu yang kedua yaitu menggunakan lidi kapas. Lalu yang ketiga yaitu dengan spatula air. Yang keempat yaitu dengan spekulum. Lalu yang kelima yaitu dengan sitobras, yaitu dengan spray berisi dengan alkohol 95%. Lalu yang ketujuh yaitu dengan sapu endometrium. Lalu yang ke-8 yaitu dengan lampu sorot. Yang ke-9 dengan formulir, yaitu yang digunakan untuk pemeriksaan sitologi pap smear. Seperti itu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Bidan Pratiwi, bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan yaitu tes pap smear dengan bahan sediaan apusan squat vaginal yang bertujuan nantinya untuk mengetahui adakah kanker rahim pada leher Mbak atau serviks atau tidak, dan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak. Apakah Mbak bersedia? Ya, Mbak, saya bersedia. Ya baik, jika bersedia nanti saya akan melakukan yaitu dengan prosedur pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian vulva dan perineum. Lalu yang kedua nanti saya akan masukkan alat yaitu spekulum. Nanti tangan yang kiri saya akan memegang spekulum, lalu tangan kanan memegang daerah vagina. Lalu nanti spekulum akan saya masukkan dengan posisi miring dengan keadaan tertutup. Lalu setelah nanti saya akan putar kembali spekulum hingga 45 ke bawah sehingga spekulum dalam keadaan melintang di dalam vagina. Lalu kemudian dorong spekulum masuk lebih dalam ke arah fornix posterior sampai puncak vagina. Lalu setelah itu saya akan membuka spekulum pada tangkainya secara perlahan-lahan dan mengatur sampai porsio terlihat dengan jelas. Lalu setelah itu saya akan mengunci spekulum dengan mengencangkan bautnya. Lalu setelah sudah kencang, lalu saya akan mengganti dengan memegang spekulum dengan tangan kiri. Lalu yang selanjutnya yaitu saya akan memasukkan alat spatula ke dalam mulut rahim. Yang ketiga saya akan memasukkan spatula ke dalam mulut rahim, yaitu melakukan apusan sekret vagina dari atas dengan spatula air. Lalu setelah itu saya spatula air yang berbentuk lonjong seperti lidah. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu saya akan masukkan objek gelas dalam larutan alkohol 95 derajat dan rendam selama 30 menit. Lalu setelah itu saya akan membuka kunci spekulum dan mengeluarkan dalam keadaan miring. Lalu secara perlahan-lahan, setelah itu spekulum setelah pemeriksaan nanti spekulum akan direndam dengan larutan klorin yaitu 0,5%. Yang terakhir yaitu saya akan mengeringkan dan meniriskan sediaan di udara, kemudian memberikan identitas bahwa itu adalah punya. Saya sudah menjelaskan bagaimana prosedurnya yang dilakukan saat tes pap smear ya. Itu tidak terlalu lama ya Mbak ya. Apakah Mbaknya sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan? Oh ya, paham Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, ada. Jadi gini, tadi kan Mbak mau memasukkan alat yang menyerupai susar bebek itu. Nah itu sakit nggak ya Mbak ya? Tidak, nanti saya akan mengolesi gel pada alat tersebut. Lalu nanti saya akan masukkan pelan-pelan dan itu tidak akan sakit karena sudah licin juga. Itu Mbak. Paham Mbak? Jadi Mbak itu nggak perlu takut ya, nggak perlu tekan juga. Nanti saat dilakukan pemeriksaan Mbaknya santai, rileks, pokoknya sudah serahkan, berdoa saja. Itu tidak lama dan juga tidak sakit. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham Mbak. Baik, nanti setelah dilakukan tes pap smear yaitu akan keluar hasilnya. Bagaimana dari hasil spray tersebut, apakah Mbaknya positif atau negatif terhadap kanker tersebut, ataukah ada misalkan penyakit lain di dalam vagina tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Paham Mbak. Baik, jika sudah paham, terima kasih ya Mbak ya atas perhatiannya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan ya Mbak ya. Lakukan pemeriksaan tes pap smear. Oh iya, saya lebih tenang Mbak. Terus juga ternyata nggak sakit ya? Iya, nggak sakit.
selanjutnya tinggal menunggu hasilnya seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga terima kasih ya Mbak ya atas bantuannya. Iya. Saya pamit dulu. Oh ya, terima kasih ya Mbak Iya. ya.